Saudara, kita sudah membaca di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 27 tentang Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk mendirikan rumah Tuhan atau bait Allah. Oleh karena Daud adalah seorang prajurit yang tangannya bersimbah darah di dalam peperangan demi peperangan melawan bangsa asing dan memenangkan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Dan sebagai gantinya, keturunan Daudlah yang akan mendirikan bait Allah, rumah Tuhan itu, yaitu Salomo. Nah, saudara, apa pesan Daud kepada Salomo? Ini patut kita pelajari secara mendalam. Oleh karena ternyata pesannya lebih tersentral kepada kedalaman isi hati Salomo daripada yang lain-lain. Saya jadi ingat tentang sebuah tulisan dari sastrawan Indonesia, Pramudia Anantatur, yang mengatakan, mulailah keadilan dari pikiran sendiri. Keadilan itu berawal dari pikiran. Nah, di sini pikiran, jiwa, hati, rohani memegang peran sentral di dalam membentuk karakter seseorang. Dan firman Tuhan juga mengatakan demikian. Sehingga Daud berpesan kepada Salomo, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, kenalah Allah Daud, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Di sini tulus ikhlas. Keikhlasan itu hanya ada pada hati nurani, pada hati, bukan terletak di luarnya. Dan dengan rela hati. Garis bawahi ini kata-kata rela hati. Rela itu berarti tanpa paksaan, tetapi dengan kemauan sendiri dan tanpa menghambat untuk memberikan atau menerima segala sesuatu yang ada pada diri kita, baik dari luar maupun dari dalam. Kita tidak mempunyai sifat-sifat yang lain. Rela, dengan suka rela, tanpa paksaan, tanpa iri, tanpa dengki, tanpa pelit, tetapi ikhlas memberikan atau menerima segala sesuatu yang berasal darinya. Sehingga Daud berpesan, beribadahlah kepada Allah dengan rela hati, dengan ikhlas, bukan dengan sikap-sikap yang lain, mau menang sendiri, mau menonjolkan sendiri, dan lain sebagainya. Dan alasan utama adalah menyelidiki segala hati. Dia menyelidiki segala hati, sebab dia Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi ujian terutama bagi kita adalah tentang hati kita, niat kita, hati di dalam diri kita, bukan di luarnya. Sehingga kita banyak tahu perkara-perkara hukum semuanya harus jelas motif atau niat dari suatu tindakan hukum. Karena disitulah letak bobot hukum, berat nilai hukum yang disandang seseorang yang melakukan kejahatan. Dan di sini pula nilai kebaikan, baik kita memberi kepada orang, mencintai orang, menunjukkan amal, perbuatan, semuanya kalau tidak ada keikhlasan dan kerelaan hati, maka nilainya menjadi rendah. Dan Tuhan tahu segala hati dan segala niat dan cita-cita. Berbeda dengan manusia yang mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa tahu. Kita tidak bisa mengetahui isi hati orang lain. Walaupun orang itu baik kepada kita, kita tidak dapat mengerti motifnya, kebaikan hatinya, niatnya, apakah dia mempunyai niat yang terselubung. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Allah tahu niat hati. Dalamnya laut dapat diukur oleh Allah. Demikian juga dalamnya hati. Karena tidak ada yang rahasia baginya dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Maka jika engkau mencari dia, kata Daud kepada Salomo, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka yang akan membuang engkau untuk selamanya. Niat kita, hati kita, mari kita lebih dalami lagi saudara-saudara. Karena kita tahu sebetulnya motif kita dalam menyembah Tuhan itu apa. Motif dalam melayani itu apa. Bahkan motif dalam mencintai suami atau istri itu apa. Dan bagi Tuhan semuanya transparan. Nah, itu syarat utama pertama di dalam kehidupan kita yang benar di mata Tuhan. Dan tentu kita sebagai manusia harus mengakui tidak mudah, bahkan mungkin tidak bisa melakukan itu semuanya. Oleh sebab itu, dengan ikhlas dan rela hati pula, mari kita mengakui di depan Allah dan menyerahkan semuanya dengan kerelaan hati kita. Tuhan, saya tidak mempunyai niat yang sesuci, yang setulus itu, dan aku orang berdosa. Maka engkau akan memberikan karuniamu gratis kepadaku untuk meluruskan niat hatiku, meluruskan bengkok ikhlas hatiku. Dan oleh karena itu, aku betul-betul bersandar kepadamu bahwa aku tidak mungkin mempunyai hati yang setulus itu tanpa kasih karuniamu.